Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sungguh kita mengucap syukur melihat kebaikan Tuhan di dalam keseharian kita. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu hidup yang baru yang dapat kita nikmati, dan kita bersama-sama di dalam Bread of Life mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami kembali dengan anugerah yang baru. Di hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami hikmat, penghiburan, kekuatan dalam menjalankan berbagai rupa-rupa aktivitas kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati dan menjadi pedoman hidup, pedoman laku hidup bagi setiap kami orang-orang percaya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat ke-9 hingga ke-16. Mazmur 119 ayat ke-9 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bergemar dalam firman. Bergemar dalam firman. Seorang anak sekolah minggu ketika dia sebelum berangkat, sang orang tua, sang ibu memperingatkan, "Nak, kamu sudah hafal ayat yang disampaikan minggu lalu? Bukankah seringkali guru kemudian akan memberikan hadiah kepada murid-murid yang dapat menghafal ayat hafalan?" Sang anak kemudian berkata, "Tidak usah hafal, Pak. Ya, hari ini saya tidak mau ngafalin." Loh, kenapa? Karena guru sudah mengatakan minggu depan tidak ada hadiah untuk yang hafal ayat. Loh, kenapa begitu? Ya. Kan sia-sia, percuma, rugi ngafalin ayat, tapi tidak ada hadiah yang diberikan. Jadi sang anak ini tidak mau menghafal ayat hafalan, kebenaran firman Tuhan, karena tidak ada hadiahnya. Dan dianggap kalau dia hafal sia-sia, rugi. Tapi hal ini tidak berlaku dalam kehidupan seorang yang bernama Charles Howard. Charles Howard bertahun-tahun dia melayani di India, bahkan ke Afrika Selatan, untuk memberitakan Injil keselamatan, melayankan kasih kepada mereka, orang-orang di India, bahkan orang-orang yang ada di Afrika Selatan. Dan mulai usia 73 tahun, menarik Bapak Ibu Saudara, mulai usia 73 tahun, Charles Howard
memulai proyek bagi dirinya sendiri untuk menghafal ayat. Karena pada usia yang sudah cukup lanjut ini, Charles Harward tidak lagi dia melayani sebagai misionaris. Dia tinggal bersama dengan anak dan cucunya karena keterbatasan fisiknya. Tetapi itu tidak membuat Charles Harward ini patah semangat. Dia tetap dengan proyeknya. Sejak usia 73 tahun hingga dia meninggal pada usia 87 tahun. Setiap hari selalu ada ayat-ayat hafalan Alkitab yang dihafal, yang diperkatakan oleh Charles Harward. Bahkan ketika ada teman-teman yang berkunjung, teman-teman yang kemudian membasuk dia, Charles Harward kemudian memperkatakan firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi mereka yang mengunjungi dia. Jadi orang-orang yang ingin mengunjungi dia, Charles Harward ini dengan tujuan untuk menghibur dia, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Charles Harward lah yang kemudian memberikan penghiburan yang sejati dari Tuhan melalui firman Tuhan yang dia bagikan. Karena dia ingat banyak firman Tuhan yang kemudian menjadi jawaban bagi pergumulan tiap-tiap orang yang datang kepada dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca menunjukkan kepada kita betapa firman Tuhan, ketetapan Tuhan, titah-titah Tuhan itu berguna dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Bahkan dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan sejak muda sampai usia kita semakin menua, bahkan sampai akhir hidup kita. Dikatakan di sana adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga laku hidup kita dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, kesedihan, kedukaan, kalau kita tidak memiliki firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjadi satu hal yang mendasar dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan, ketetapan Tuhan, titah-titah Tuhan. Dikatakan di sana, aku hendak merenungkan titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Jadi tidaklah sia-sia kita mengingat, menghafal firman Tuhan. Kita bergemar dalam firman Tuhan. Karena itulah tuntunan kehidupan kita orang percaya. Seorang jemaat yang sudah lanjut usia, dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Dalam satu kunjungan yang saya lakukan, pertama kali dia mengeluh akan kehidupannya. Aduh Pak Andi, bagaimana ini saya? Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tidur saja, berbaring saja. Betapa sedihnya hidupku ini. Bahkan aku punya anak satu-satunya pun sudah dipanggil pulang terlebih dahulu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Hanya adikku yang merawat. Dan kami sama-sama tua, sama-sama terbatas. Tapi yang menarik, setelah dia mengeluh akan kehidupannya yang menyedihkan, ibu ini kemudian berkata, tapi aku ingat firman Tuhan Pak Andi.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia kemudian memperkatakan Mazmur 23 dan menyimpulkan dalam kehidupannya, kemudian katakan, Tuhan itu baik Pak Andi, meskipun aku kondisi seperti ini, aku dapat mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, firman Tuhan yang kita hafal, firman Tuhan yang kita ingat-ingat, menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan ini. Karena itu, bangunlah gaya hidup bergemar dalam firman. Setiap hari kita membaca, merenungkan, bahkan ada ayat-ayat yang kita dapat hafalkan, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita memegang janji Tuhan di sana. Kita meyakini, percaya pemeliharaan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita ingat, kita hafal. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan yang kita jalani. Demikian juga ketika ada seorang pemuda datang kepada saya, dia sudah berkuliah, bahkan kuliah di luar negeri. Tapi kemudian setelah dia menjalani kuliah di luar negeri selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian dia sampaikan kepada orang tuanya bahwa aku ingin menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Aku ingin masuk sekolah teologi. Aku ingin masuk sekolah seminari, sekolah hamba Tuhan. Orang tuanya mendadak kaget. Selama ini sang anak tidak pernah berkata-kata, berdiskusi tentang panggilannya menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian sang anak ini pulang ke Indonesia dan kemudian dia menceritakan akan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia mengutip sebuah ayat, ini aku, utuslah aku. Firman Tuhan itu selalu ada di dalam bayang-bayang pikiran anak muda ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan itu yang terus berbicara di dalam hatinya, sehingga pemuda ini menyampaikan kepada orang tuanya akan pergumulan hidup yang dijalani. Panggilan Tuhan, firman Tuhan itu berbicara terus menerus dalam kehidupannya, sampai akhirnya orang tua, ayah, ibu, dan anak ini mengambil kesepakatan bersama untuk tidak lagi melanjutkan studi di Australia, tetapi mengambil studi teologi dulu, seminari dulu. Karena firman Tuhan itu selalu berbicara dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tidak seperti anak-anak kita, hanya hafal ketika ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, sia-sia nanti menghafal firman Tuhan. Tidak demikian. Dalam kehidupan kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, selalu ada berkat yang disediakan bagi kita. Ketika kita selalu bergemar dalam firman Tuhan. Kita bertindak, kita berlaku, kita bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, karena kita memegang kebenaran firman Tuhan. Dalam pilihan-pilihan kehidupan kita, ketika kita belajar untuk mengikuti rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, tentu juga firman Tuhan ini menjadi panduan bagi kita
untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menuruti segala titah dan perintah Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, mari kita membangun hidup bergembar dalam firman Tuhan. Sehingga hari demi hari, dalam laku hidup kita, dalam tutur kata kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, bahkan dalam pikiran kita, perasaan dan emosi kehendak kita, itu kudus. Sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Dengan menghafal firman Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menjagai hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sana ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Surga, dalam kehidupan kami, firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan hari demi hari. Bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berbuat dengan sesama kami. Bahkan dalam keputusan-keputusan yang kami ambil, tutur kata kami, pikiran, hati, dan kehendak kami terus dikuduskan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Ajar kami untuk membangun hidup yang bergemar dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya hari demi hari, sehingga hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan berkat Tuhan itu selalu melimpah atas kami yang hidup setia kepada janji ketetapan titah Tuhan. Berkati dalam kehidupan kami, Sobat Messenger, beserta keluarga sepanjang hari ini, dalam tugas peran tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan, kami dapat menyelesaikannya dengan pertolongan kebenaran firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam hidup kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami, Engkau akan membuatnya berhasil. Dan Tuhan karuniakan perlindungan atas kami semua. Berkati setiap anggota keluarga kami masing-masing, baik mereka yang tinggal bersama dengan kami, ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami dan keluarga mereka masing-masing, mereka yang sedang belajar, studi, mereka yang sedang bekerja. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal akan segala pergumulan, kesulitan yang dihadapi, kiranya firman Tuhan selalu menjadi tuntunan kehidupan mereka. Mereka boleh mengingat, menghafal, bergemar dalam firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari setiap anggota keluarga kami. Berkati ya Tuhan setiap anak cucu kami, orang tua kami, saudara kami, kakek nenek, semua kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengikat setiap kami anggota keluarga saling mengasihi, saling menghiburkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga Yesuslah ia menjadi nahkoda di dalam bahtera rumah tangga kami. Ikat kami dengan kasih yang saling mengasihi. Sehingga apapun yang terjadi pada kehidupan di dalam rumah tangga, Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan, bahkan mencukupkan kebutuhan hari demi hari setiap keluarga Sobat Messenger. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, universitas pendidikan tinggi Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau akan berkati kami bukan saja membagikan ilmu, pengetahuan, teknologi, keterampilan, tetapi juga pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Bahkan kami dipanggil untuk dapat mengambil bagian dalam pembentukan karakter yang serupa dengan Yesus Kristus. Berkati lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, semua dapat berjalan dengan baik dalam berbagai rupa-rupa kegiatan pembelajaran, semua didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, Alkitab, yang menjadi otoritas dalam kehidupan setiap kami, umat manusia. Tuhan yang menolong setiap guru yang mengajar, berikan hikmat, berikan pertolongan, sehingga pengajaran demi pengajaran kami selalu mengingat bahwa Tuhan Allah kami Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, bahkan menopang kehidupan yang ada di dalamnya, sehingga kami hidup dengan takut akan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada dalam lembaga-lembaga Kristen ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berikan hikmat di dalam menjalankan tugas panggilan mereka, menjaga kedaulatan negara, keamanan, kedamaian, kerukunan di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan memberikan berbagai hal yang mereka butuhkan di dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Berkati keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan demi menjalankan tugas negara. Tuhan yang akan berbelas kasihan mencukupi kebutuhan di tengah keluarga, bahkan hari depan keluarga-keluarga, bahkan anggota keluarga, anak, istri, suami, maupun orang tua, tetap ada di dalam kesejahteraan yang Tuhan karuniakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua, karena berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bangunlah kehidupan yang bergemar dalam firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi otoritas kehidupan kita, tuntunan kehidupan kita, orang-orang percaya. Sehingga bagi setiap kita yang setia, kita yang terus memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita memiliki hidup kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.